Bakalan kita pasangin Mirai, kita menggunakan yang kode MR1032AVM. Dan kita rating kanan, seperti ini, sambil jalan nih ya. Kita coba rating kiri. Nah. Hai Sobat SG, thank you sudah ngeklik video ini. Dan selamat datang di channel Galaxy Variasi yang balik papan nih guys. Oke guys, kembali lagi dengan aku Feni. Hari ini aku kedatangan Expander Cross tahun 2021. Nah, untuk expandernya itu penampilan luarnya kan sudah cakep banget lagi ya. Apalagi ini aku jarang sih lihat warna mobil yang warna kayak gini tuh. Tadi nggak sempat lihat kodenya warna apa ini. Nah, untuk Expander Cross punya Pak Bosnya ini karena penampilan luarnya sudah ganteng, untuk di bagian dalam bakalan kita upgrade menjadi lebih ganteng lagi, yaitu untuk di bagian sound systemnya nih guys. Nggak lengkap banget dah sih kalau misalnya bagian eksterior sudah dibikin ganteng, untuk di bagian interior sudah kita bikin ganteng, tapi untuk di bagian sound system nggak kita upgrade, kayaknya kurang enak ya. Oke, di sini untuk Expander Cross-nya, nah dengar-dengar punya cerita, ternyata suara mesin atau suara jalanan yang dari luar itu masih masuk. Jadi di sini bakalan kita pasangin beberapa macam audio. Yang pertama, langsung kita lihat aja nih. Nah, untuk di bagian head unit dulu ya mungkin yang kita bahas ya. Untuk di bagian head unit bakalan kita pasangin Mirai, kita menggunakan yang kode MR1032AVM. Nah, untuk Mirainya ini dilengkapi dengan kamera 360. Kayak gini nih bentukannya. Oke, coba kalian mendekat deh. Untuk kameranya itu menggunakan kamera 360. Terus kemudian dia itu yang sudah looping recording, ini bisa buat ngerekam juga ya. Pemasangannya juga gampang banget, pastinya aman ya digunakan. Terus kemudian untuk kualitas kameranya itu bagus banget karena sudah sering pasang juga untuk seri dari Mirai ini. Oke, untuk Mirainya ini kita menggunakan yang Cam 3601, sedangkan untuk yang Mirai tadi ya, kita menggunakan yang MR1032AVM. Untuk ukurannya dia itu yang 10 in Android multimedia. Nah, untuk kelengkapannya dari Mirai ini sudah dilengkapi dengan DSP, terus kemudian ini ya sudah 4+64, terus kemudian dia sudah 4G juga. Bluetooth sudah ada dong, Bluetoothnya seri yang tertinggi ya, yaitu 5.0 ya, 5.0. Terus kemudian ini dilengkapi juga dengan CarPlay, terus kemudian Android Auto juga ada. Nanti bakalan kita testing juga apa sih yang bikin spesial atau yang bikin ganteng dari si Mirai ini guys. Oke, terus kemudian untuk di bagian speaker-speakerannya ini ya, di sini kita pasangin, kita menggunakan yang JBL dengan seri GT76, kalau nggak salah untuk yang di bagian depannya ya. Untuk ukurannya itu 6 inci, 6,5 inci nih, 6,5 inci ya. Nah, kita coba lihat nih, dia merupakan yang koaksial untuk speakernya. Kita coba unboxing sama-sama nih ya. Kita lihat apa sih yang bikin spesial. Jadi ini kurang lebih untuk di bagian speaker-speakerannya, kita pasang yang punya JBL. Nah, ini adalah bagian ram-ramannya ya, dari JBL ini. Seperti ini penampilannya, bentuknya tuh lumayan sporty juga ya, ada siku sebelah sini. Oke, terus kemudian kita coba lihat nih, toolkitnya, peralatan yang lain lagi untuk si speakernya ini. Karena untuk di bagian speakernya ini ukurannya 6,5 inci, itu biasanya itu ukuran standar sih guys, yang biasa digunakan untuk pintu-pintu mobil. Nah, kita coba lihat ya, kita unboxing sama-sama nih ya, ini masih di seal ya, masih dikunci semua. Kita coba lihat, nah ini sifatnya itu magnet, terus kemudian dia koaksial ya. Jadi untuk pemasangannya itu nanti juga bakalan aman banget, rapi. Kita menggunakan yang JT7-6 dari punya JBL ini. Asli ya di sini, asli punyanya JBL, bukan yang KW-KW. Cantik banget loh, coba kalian lihat di bagian depannya nih ya. Untuk di bagian depannya dari JBL ini ada tulisan JBL-nya. Untuk tulisan JBL-nya dia tuh emboss, ada tulisan kayak semacam silver gitu ya. Oke, terus kemudian untuk di bagian sininya hitam, piringannya hitam, untuk bagian tengah-tengahnya warna silver. Oke, satu set pastinya dapat 2, di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini bakalan kepasang di bagian depan nih guys. Oke, sudah kita lihat untuk yang di bagian speakernya ya. Sekarang kita main ke bagian amplifiernya. Amplifier kita menggunakan GX A604 atau yang disebut dengan power ya. Kita coba unboxing lagi sih. Kita lihat dulu, ini kita mundurin ke belakang ya. Kita coba lihat. Nih, kita bakalan buka sama-sama. Ini masih belum dibuka ya tadi ya. Jadi kita unboxing sama-sama nih ya. Asli juga ini guys ya. Jadi kita hanya menjual produk-produk JBL yang asli ya. Tuh, yang kita lihat aja nih. Penampakan dari luarnya itu keren banget, di dalamnya itu dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan ya, untuk kamu yang mau pasang sendiri juga bisa. Oke, kita taruh dulu. Nah, untuk ukurannya ini kecil aja ya, kayaknya nggak terlalu besar sih ini sih. Ya, tapi ini sudah power, apalagi punya JBL ya, pastinya tuh mantap banget nggak sih? Nah, nih, kita coba lihat sama-sama nih ya. Seperti ini adalah penampakan dari powernya, cantik banget ya. Jadi untuk powernya itu untuk dasarannya itu warna hitam black dog.
Terus kemudian untuk di bagian tengahnya ini ada kayak semacam metalik gitu, cantik banget loh. Nah, kalian bisa lihat ya. Cantik banget, terus kemudian tetap seperti biasa dilengkapi dengan emboss JBL warna silver. Nah, ini penampakannya seperti ini. Untuk powernya ini sepertinya ini 4 channel ya guys ya. Nah, untuk ininya dilengkapi dengan seperti ini nih. Kita bisa lihat ya. Ada high power, kemudian ada input juga. Ini ada settingannya, ada exovernya. Oh, ini sudah ada ada bassnya juga nih. Nah, oke. Kita coba lihat speknya dia itu. Sebenarnya ini kalau misalnya kita menggunakan JBL, lebih enak kalau misalnya speaker pintu juga diterusin punyanya JBL. Terus kemudian untuk di bagian subwoofer ya, untuk di bagian subwoofer belakang nanti bakalan kepasang yang besar seperti ini guys. Nah, karena ini masih anak muda, jadi di sini menggunakan yang super besar banget. Ya, kurang lebih penampakannya seperti ini, barangnya ada di dalam sini. Nanti kita coba liatin juga nih guys. Oke. Ya, ini untuk powernya yang 4 channel, terus kemudian dia itu sudah enak banget. Oke, kita coba taruh ya. Kita bukain yang subwoofernya yang besar ini. Kita liatin apa sih isinya tuh bagaimana. Emang sih kalau misalnya untuk bawaan aslinya dari punyanya Expander, kalau menurut aku pribadi ya, itu memang kurang untuk di bagian sound atau audionya. Nanti bakalan kita naikin menggunakan subwoofer ini guys. Oke, kita coba buka dulu subwoofernya. Kita unboxing sama-sama ya. Ini masih di seal nih ya. Tuh, kita bisa lihat. Kita coba lihat. Nah, ukurannya memang lumayan besar. Atau kamu yang punya mobil kecil, kalau misalnya punya mobil kecil, aku lebih saranin kamu menggunakan subwoofer yang tipe yang agak ini ya, di bawahnya yaitu yang subwoofer kolong. Karena di sini penampakannya itu gede banget, mantap banget ini sih. Nah, jadi untuk di bagian belakang bakalan kita pasangin subwoofer yang super besar seperti ini. Biasa aku nyebutnya speaker basoka sih, soalnya dia tuh gede banget. Terus kemudian untuk bagian head unit bakalan kita pasangin mirai. Untuk kamera depan belakang dilengkapi dengan kamera 360 juga tadi ya. Untuk di bagian speaker depan bakalan kita pasangin yang punya JBL tadi. Untuk di bagian power juga bakalan kita pasangin. Oke guys, sekarang main ke bagian dalam. Karena untuk di bagian pintu-pintunya bakalan kita isi menggunakan peredam pintu. Nah, untuk ini sudah mulai jalan, untuk di bagian head unitnya sudah bakalan diganti juga. Terus kemudian ini untuk pemasangannya itu full ya. Jadi pemasangan pintunya, peredam pintunya itu ada untuk di bagian pintu, di bagian lantai. Makanya untuk di bagian kursi di sini kita angkatin semua. Karena ini bakalan kita bongkar, kursinya kita isi menggunakan peredam. Terus kemudian nanti di bagian plafon juga bakalan kita isi. Ya, jadi untuk di bagian plafon juga sudah kita buka itu guys. Nah, untuk di bagian plafon nanti bakalan kita isi menggunakan peredam juga. Oke, ini barang-barangnya, ini barang-barang dari mobilnya ya Pak Bosnya ya. Nanti bakalan kita pasang menggunakan ini, jakaranda. Nah, untuk lembarannya itu seperti ini nih guys. Ya, kita menggunakan yang jakaranda warna ungu. Nanti ini memang sih nggak bakalan kelihatan di plafon-plafon mobil karena kan taruhnya tuh paling atas ya, paling atas dulu. Setelahnya rangka baru ini, terus kemudian barusan kita pasangin peralatannya kembali itu ya. Nah, kita bisa lihat nih ya, kita kembalikan dulu. Kita bisa lihat dulu, yang lama speakernya masih menggunakan yang asli standar bawaan ori. Oke. Nah, untuk di bagian pintu nih ya, sudah mulai kita bukain. Ini sepertinya belum keisi nih. Masih tersil ya. Ini bakalan kita coba liatin kalau misalnya belum pakai peredam tuh kayak gimana sih. Ini kita coba buka ya. Ini masih di seal semua ya guys ya. Kita coba buka nih ya. Kita liatin. Nah, aslinya tuh seperti ini nih dia nih. Jadi langsung ketemu dengan besi pintu, bodi pintu ya. Nah, jadi untuk suara mesin, suara jalanan itu masih masuk. Apalagi kalau misalnya kondisi hujan, kondisi apa itu kan kadang berisik banget ya. Kalau misalnya kita pasangin peredam jadinya lebih enak nih guys. Oke, untuk kamera 360 juga lagi dalam proses pengerjaan. Nih untuk spionnya lagi dicopot ya. Oke, jadi untuk spionnya lagi kita copot seperti ini. Kita pasangin yang kamera 360, ini lagi dibantu di setting-setting dulu nih. Oke guys, kurang lebih seperti ini before-nya. Nanti bakal aku testin ke kalian hasil suaranya dan penampakan dari beberapa audio tadi tuh guys. Untuk kamu yang pengen pasang seperti ini, nonton video ini sampai habis, boleh dong dibantu untuk like, comment, dan subscribe-nya jangan lupa ya.
hari kedua nih guys, karena kemarin kakaknya tuh datang after lunch gitu. Nah, yang dimana kan waktunya tuh kurang sempet sih kalau misalnya memang harus ngerjain full. Jadi di sini kita lanjut di hari kedua. Nah, seperti ini proses pemasangannya. Untuk yang di atas, untuk yang di bagian plafon juga kita pasangin peredam. Untuk yang di bagian pintu, ini yang kepasang ini full ya. Jadi untuk di bagian dalam ada, di bagian luarnya juga ada. Jadi yang kita pasangin yang di bagian luar dan dalam. Untuk yang sudah kepasang yang di sebelah sini ya, untuk yang di sebelah kiri bagian penumpang. Terus kemudian, nah untuk yang di bagian sininya juga sudah kepasang juga. Cuman belum yang dipasang untuk di bagian luarnya juga belum. Terus kemudian, nih untuk yang di bagian dalamnya sudah kepasang sampai ke bagian ujung sebelah sana tuh. Nah, seperti ini penampakannya. Untuk yang di bagian atas kurang lebihnya seperti ini. Jadi yang kepasang, ini yang dekat blower AC, yang double blower di belakang itu. Terus kemudian untuk yang di tengah juga dapat. Sampai yang ke bagian belakang-belakangnya juga dapat. Nah, kita coba lihat dah. Ini proses pengerjaannya itu dia memang harus sampai ujung. Sampai ujung-ujungnya bagian sini juga dapat. Nah, bedanya gimana sih kalau misalnya sudah dipasangin sama belum? Ini sebelum kita pasangin peredam. Masih polos banget. Ini masih kedengeran bunyi dari mesin. Dari bodi ya. Tuh. Kalau misalnya kita bandingkan sama ini, suaranya sudah lebih better. Dia semacam ngeredam gitu. Untuk dari kualitasnya juga bagus banget sih ini. Nanti juga sampai ke bagian belakang juga bakalan kita pasangin untuk yang di bagian bagasi belakang ini. Terus kemudian sampai plafon depan tuh juga nanti bakalan dapet juga. Oke, jadi ini proses pengerjaannya karena kakaknya datang after lunch kemarin, jadinya harus lanjut ke hari kedua nih guys. Nah, ini kita coba bandingin suaranya. Tuh, beda ya. Jadi kalau misalnya yang kita belum pasangin peredam, dia itu kan masih kedengeran suara dari bodi mesin, suara dari bodi mobilnya ya. Sorry. Nah, ini masih dibongkar-bongkar seperti ini. Soalnya kan semua kemarin kita turunin ya. Untuk di bagian kursi, untuk di bagian plafon. Kalian mau lihat nggak kalau misalnya plafonnya itu segede ini nih, segede kapal. Ini kayak segede kapal ya ini ya. Kapal yang single boot gitu. Nah, gede banget sih ini sih. Aku juga baru lihat sih ternyata punyanya expandernya gede banget. Kalau kan kemarin tuh kan ada ngerjain race, cuma terlalu agak kecil gitu ya. Nah, ini ternyata gede banget nih. Tuh. Seru sih kalau misalnya lagi dalam proses pengerjaan seperti ini. Soalnya kan kalau misalnya belum kita pasangin peredam, biasanya suara mesin itu kan masuk ya. Atau suara jalanan juga masuk. Kalau misalnya kita pasangin peredam, which is lebih better sih suaranya sih. Oke, ini lanjut lagi untuk yang di bagian sininya sudah. Lanjut untuk ke bagian depan nih sepertinya masnya nih. Oke guys, untuk kamu yang kepo tentang hasil pemasangannya, tetap stay tune di channel ini. Oke, ini sudah masuk pengerjaan hari kedua. Tadi juga sudah sempat aku spill. Jadi proses pengerjaan itu kurang lebih sekitar 1 harian ya. Kemarin tuh kan kakaknya datang after lunch, terus kemudian dan macam-macam banyak juga yang dipasang. Jadi di sini baru selesai di hari kedua nih guys. Ini kedengeran nggak ya? Suaranya itu sudah selesai kepasang juga. Peredam untuk di bagian dalam juga sudah dipasang. Terus kemudian untuk yang di bagian bass bagian belakang juga sudah dipasang nih guys. Kamu langsung mau mulai dari mana aja ya? Mungkin kita dari eksterior luar dulu kali ya, baru kita main ke dalam. Oke, jadi untuk di bagian luar sudah kita pasangin grill khusus untuk expander cross. Nah, grillnya itu kombinasi warna hitam, kemudian ada warna silvernya juga nih. Nah, untuk grillnya itu dia posisi sampai sini nih guys. Tuh. Dan grillnya ini memang khusus untuk expander cross ya guys ya. Jadi bukan untuk expander yang lainnya, melainkan khusus expander cross. Kombinasinya juga cantik banget. Di sini ada warna hitam, ada warna chrome dan ada kayak semacam honeycomb-nya gitu di bagian dalamnya. Jadi membuat mobil itu terlihat lebih berkelas lagi, terlihat lebih sangar lagi ya untuk yang bagian mungkin ini namanya itu sebutannya grill untuk model Apollo. Nah, untuk grillnya ini cocok banget sama mobil kakaknya yang warnanya agak sedikit dark green seperti ini. Oke, terus kemudian kita langsung main aja. Tadi itu adalah aksesoris yang ada di bagian depan. Sekarang lanjut lagi untuk aksesoris yang ada di bagian samping. Jadi untuk bagian samping, bagian spionnya sudah kita pasangin cover spion. Cantik banget, jadi warnanya hitam seperti ini. Terus kemudian untuk di bagian handle dan outer juga sudah kita pasangin nih. Nah, handle outernya kita menggunakan yang warna hitam.
pastinya nggak ngeganggu proses buka tutup pintu ya, lebih aman dari goresan-goresan tangan. Jadi contohnya aku lagi pakai cincin nih, kalau misalnya kita lagi buka tangan tuh kan kadang tuh nggak sengaja kegores. Nah kalau misalnya kita kayak gini tuh lebih aman lagi nih. Oke, kita coba lihat untuk yang di bagian sini, untuk di bagian handle outernya. Nah, untuk bagian handle outernya itu warnanya itu warna hitam. Nah, untuk warna hitamnya itu dia tuh yang full ya. Nah, oke guys. Oke, untuk di bagian handle outer sudah kita lihat. Terus kemudian kita main ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang di sini sudah kita pasangin subwoofer super keren banget. Di sini kita menggunakan yang model JBL dengan GT series. Tuh, secakep ini loh JBL-nya tuh. Kita bisa lihat nih. Saat lagi posisi ngebas, ini speakernya tuh ya, sampai kayak mau keluar gitu kayaknya ini. Tenang aja guys, walaupun sudah dipasangin bass super kencang kayak gini, ini bisa dibilang kacanya tetap aman sih. Karena di sini sudah kita pasangin full peredamnya tuh semuanya. Sampai ke bagian ujung-ujung, sampai ke bagian luar pintu, dalam pintu juga sudah. Terus kemudian sama untuk di bagian sini juga sudah kita pasangin full juga ya. Jadi semua itu sudah kepasang full, untuk di bagian bawah sudah. Lihat, semuanya sudah pada naik ya, untuk kursi-kursinya sudah selesai naik semua ini. Oke, untuk yang di bagian speaker-speaker bagian dalam, mungkin nggak bisa aku contohin soalnya sudah ditutup ya. Tapi bisa aku contohin di sini yang sudah spare part lamanya nih. Nah, ini adalah spare part lamanya, sudah ya mungkin modelnya yang standar biasa doang ya. Beda banget sama yang kemarin sempat aku tunjukin, yang model JBL itu. Kalau yang ini kan cuma standar biasa, seperti ini. Oke, ini masih biasa-biasa yang standar-standar gitu ya. Terus kemudian untuk bagian tweeternya juga sudah diganti juga, speakernya kita copot juga ini. Oke, kakaknya ini memang doyan banget sama audio, memang seneng banget kalau misalnya audionya itu jadi bagus. Jadi di sini sekalian aja kita ganti. Oke, jadi untuk speaker, ini juga yang part lamanya. Ini untuk yang di bagian grillnya. Nah, yang grillnya juga sudah kita ganti, yang tadi yang lama ya. Ini yang lamanya seperti ini nih. Sudah kita ganti menjadi yang lebih bagus, yang model Apollo tadi tuh guys. Oke. Nanti bakalan aku testing juga hasil suaranya untuk dari JBL si subwoofer kecil, subwoofer yang super kenceng ini ya. Jadi gini guys, pilihannya tuh sebenarnya ada beberapa macam untuk subwoofer. Kalau misalnya kamu nggak pengen terlalu rame, nggak pengen terlalu makan tempat, kita juga punya subwoofer yang ada di bawah kolong. Jadi pilihannya itu lebih bervarian. Kalau misalnya yang di bawah kolong tuh kan dia tuh lebih hemat tempat. Sedangkan kalau misalnya yang di luar, itu opsional sih. Kalau yang di luar, dia tuh kan ngemakan bagian bagasi. Cuma karena di sini untuk ukuran expander lumayan besar ya, family car, jadi mungkin cukup untuk ditaruh di bagian belakang nih. Oke, untuk di bagian subwoofer sudah, bagian audio sudah, bagian eksteriornya sudah, terus kemudian bakalan aku tunjukin untuk yang di bagian head unit ya. Mungkin kita bahas sedikit ya untuk si Mirai ini, karena kemarin kita sudah bahas sedikit. Nah, untuk Mirainya itu, jadi dia tuh connect ya dengan kamera 360. Sekali lagi untuk kamera itu connect sekaligus sama 360, jadi lebih hemat nih guys. Kamu sudah bisa dapat head unit dilengkapi dengan kamera 360, sudah termasuk dalam satu paket nih. Untuk kami yang pengen tanya-tanya tentang Mirai jenis di MR1032 FVM ini, bisa langsung hubungi nomor WA admin kami. Nomor WA bakalan aku tunjukin di bawah, atau yang lagi lewat-lewat nih ya. Nah, kamu bisa langsung kontak WA nomor admin kami nih guys. Oke, kita masukin lagi. Nah, ini pas posisi kebuka ini aja sudah enak banget ya suaranya ya. Oke. Nah, untuk nextnya mungkin kakaknya tuh agak sedikit ada project ya. Nanti bakalan kepasang untuk di bagian power backdoor nih. Nah, kita available juga power backdoor untuk expander. Jadi lebih enak banget kalau misalnya mau buka tutup pintu bagasi, itu tinggal melalui hidroliknya yang langsung elektrik kayak gitu. Jadi langsung naik. Oke, kita tutup dulu. Oke, nah terus kemudian untuk yang di bagian dalamnya sudah, kita langsung main aja ke bagian head unitnya nih guys. Aku bakalan tunjukin kalian tentang head unit Androidnya nih. Langsung kita masuk, kalian masuk sebelah kiri ya. Oke, kita liatin head unitnya. Oke, yang di bagian luar sudah, sekarang kita obrak-abrik yang ada di bagian dalamnya. Ini tuh tadi sebelum dipasangin ini ya, ini tuh semuanya tuh full dengan peredam. Jadi tenang aja, kalau misalnya pemasangan peredam di Sinar Galaxy Variasi, semuanya tuh full dari ujung sampai ke bagian ujung. Terus kemudian dia tuh juga dapatnya luar dan bagian dalam ya. Oke guys, langsung kita lihat aja apa sih yang sudah head unit yang kepasang di sini tuh. Nah, head unit yang sudah kepasang seperti ini nih guys penampilannya. Oke. Nah, untuk di bagian depan dilengkapi dengan navigasi, ada aplikasi, ada musik dan ada Bluetooth juga. Hal basic ya, ada radio. Nah,
Untuk navigasi kita coba lihat seperti ini. Dia tuh seperti kayak pengaturan settingan gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita buka radio, ya biasa dia langsung menangkap sinyal radio. Terus kemudian untuk musik, dia bakalan masuk melalui USB. Untuk Bluetooth juga bisa. Oke, terus kemudian untuk aplikasi, kita coba lihat, oh di depannya ada jam ya. Ada jam dan ada tanggalnya juga nih. Sorry, ada jam doang nih guys. Oke, kita lihat untuk bagian aplikasi, sudah disambut dengan banyak banget beragam aplikasi. Ada Chrome, terus kemudian ada Play Store juga, ada Google Maps, ada YouTube, ada Spotify. Kalau misalnya kamu kurang mau nambah-nambah aplikasi, kamu langsung bisa aja nambah di dalam Play Store ini guys. Nah, kalau misalnya mau nambah-nambah aplikasi, bisa langsung nambah di Google Play atau Google Store seperti ini. Play Store ya, namanya Play Store. Oke, terus kemudian ini juga bisa tinggal masukin aja akun email kalian. Jadi tinggal masukin akun email segala macamnya. Udah deh, langsung jadi. Ini tuh sudah seperti handphone, tapi bedanya dia itu di dalam mobil. Nah, handphone ini mungkin ukurannya sedikit besar ukurannya. Cuma tenang aja, cara pengoperasionalnya tuh sama aja seperti handphone kalian. Oke, di sini ada Google Play atau Google Play Store ya. Terus kemudian ada Google juga, dilengkapi dengan kamera 360. Kamera 360-nya bisa nge-record juga, ada Netflix juga dong. Nah, ada Waze dan ada View. Ini kayaknya biasanya nonton-nonton drakor-drakor ya, baru melalui View. Nah, ini juga ada voice command-nya nih guys. Kita coba ya, open Google. Nah, dia langsung bakalan nampilin aplikasi Google nih guys. Tuh. Jadi pertama dia ngebaca dulu apa yang kita bilang. Seperti ini guys. Oke. Nah, ini juga tinggal sign in aja. Jadi semua yang berhubungan dengan si Google ini tinggal di sign in aja nih. Oke, terus kemudian ini kita coba tes untuk kamera 360-nya. Oke. Oh ini di depannya juga banyak banget nih, ada TV, ada radio, ada musik, ada image, ada Bluetooth gini ya. Ini juga bisa ini. Kita lihat settingan DSP-nya tuh sudah banyak ya. Tuh settingan DSP-nya tuh lumayan banyak ya. Nanti tergantung Pak Bosnya aja nih. Untuk bagian curve-nya juga lumayan banyak. Mungkin untuk yang banyak yang terlalu ngerti untuk audio, kalian bisa main-main di bagian sini nih. Tuh, pasti banyak banget kan untuk pilihannya. Ada delay juga. Terus kemudian ada FAB. Nah, oke. Terus kemudian kita coba untuk ini ya, kamera 360-nya. Oke, kita langsung tesin aja untuk bagian kamera 360-nya. Soalnya untuk dari punyanya Mirai, seri yang ini tuh kamera 360-nya itu bisa digunakan untuk nge-record ya. Jadi gini caranya tuh kamera 360-nya. Nah, jadi untuk dari kamera 360-nya saat kita lagi rating kanan, dia langsung menampilkan view yang ada di kanan nih guys. Tuh, contohnya kelihatan sapu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita rating sebelah kiri, dia langsung menampilkan view yang ada di sebelah kiri. Kalian lihat nggak tadi perbedaannya? Kalau misalnya kita lagi lagi diam, lagi idle, nah dia tuh langsung kembali seperti semula. Oke, kita coba rating ke kiri. Nah, terus kemudian, kita coba tes sedikit untuk kameranya. Kita coba lihat ya. Kita mundur dulu. Kita lihat sih sebagus apa ini kameranya, seperti ini nih. Nah, jadi dia ada kelihatan garis-garis, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah seperti biasa. Hijau itu mungkin kurang lebih jaraknya itu sekitar 3-4 meter gitu ya. Terus kemudian untuk yang kuning itu sudah lumayan deket, merah lebih deket lagi dong. Oke, ini kita coba ya. Kita coba rating kanan. Oh sorry, rating kanan biasanya untuk yang bagian ini ya, jalan. Nah, jadi kalau misalnya kita coba rating kanan, seperti ini. Dia langsung nampilin view yang ada di sebelah kanannya. Nah, jadi kita coba rating kanan, dia masih view yang ada di sebelah kanannya. Kemudian kita coba mundur lagi. Kita lihat view-nya yang ada di sebelah kirinya ya di sini ya. Coba mundur. Oke, terus kemudian kita kembalikan ke posisi biasa. Nah, kita coba rating kiri, dia main juga seperti ini. Ya. Jadi untuk rating kanan kiri semuanya nyala, terus kemudian untuk di bagian depan dia juga ada untuk di bagian kamera depannya ya. Oke. Jadi sekarang kamera 360-nya sudah bisa lihat bagian depan. Kalau misalnya mau lihat satu-satu atau manual bisa seperti ini nih. Ini bagian belakangnya. Terus kemudian di bagian sebelah kirinya, ini bagian sebelah kanannya. Kalau misalnya mau lihat posisinya, misalnya mau lihat kayak semacam bright view gitu dari atas, nah bisa menggunakan yang momen seperti ini. Oke. Terus kemudian kalau misalnya mau lihat ini juga bisa. Kita coba maju nih guys. Kita coba maju. Kemudian kita rating kanan. Seperti ini. Sambil jalan nih ya. Kita coba rating kiri.
Nah, seperti ini tuh. Kelihatan ya? Jadi untuk di kameranya dia tuh kelihatan posisi yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri saat kita lagi ngendarain mobil. Oke, terus kemudian itu tadi sekilas tentang kamera 360, bisa buat nge-record bisa, cuma di sini karena belum dimasukin USB aja. Jadi dia bakalan belum kesimpan ya ini ya. Jadi dia tuh harus dimasukin USB dulu. Ada sebuah slot USB untuk di sebelah sini yang bisa digunain untuk kita ngerekam. Nah, jadi seperti ini nih penampakannya. Dia tuh ada yang khusus lubangannya untuk USB. Nah, ini ada kamera DVR. Ya, nanti dia bakalan kita taruh aja USB-nya di sini, dia nanti bakalan nge-record sendiri nih. Oke, seperti ini. Setelah ini bakalan aku tesin hasil suaranya. Kalau misalnya menurut aku pribadi sekarang sih, ini tuh sudah enak banget ya. Biasanya kalau misalnya expander tuh suara mesinnya tuh masih masuk. Cuma karena di sini sudah dipasangin peredam, jadinya dia tuh lebih meredam ya gitu guys ya. Jadi suara-suara mesin dari luar tuh juga nggak kedengeran. Tadi kan sudah sempat kita coba mundurin maju gitu ya. Suara mobil nggak terlalu kedengeran parah. Biasanya untuk expander tuh menurut aku sih suara masih masuk ya. Cuma nggak tahu menurut kalian gimana. Kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya menurut aku pribadi sih, kadang suara mesin dari si expander ini masih masuk. Soalnya dia tuh kan mungkin karena sekelasnya Mitsubishi kali ya. Sekelasnya Mitsubishi, mungkin untuk bagian engine dia tuh agak sedikit besar cc-nya. Jadi untuk suara mesin kadang masih masuk. Kalau misalnya sudah dipasangin peredam ini sudah lebih better sih ya. Sudah enak banget. Oke, untuk di bagian speaker kanan kiri pintu sudah diganti, untuk yang di bagian belakang juga sudah diganti, bagian belakang sudah diganti, bagian head unit Android sudah diganti juga. Yang awalnya standar tuh head unitnya sudah berubah menjadi head unit Android ya, seperti ini tuh. Oh ya, pemasangannya pun untuk head unitnya ini plug and play, jadi nggak ada ngerusakin kabel ori kalian sama sekali. Kalian wajib pastikan itu saat mau menggunakan atau saat mau memasang head unit Android, oke? Oke guys, untuk kamera 360 tadi sudah, terus kemudian juga sudah aku tesin juga hasil suara ditambah dengan peredam, terus kemudian speaker kita ganti, sekalian juga sama subwoofer yang ada di belakang. Untuk remote steering juga tetap berfungsi, enak banget kalau misalnya kita mau besar kecilin suara. Nah, oke, kita juga bisa kecilin. Tinggal melalui setir aja, jadi kita lagi berkendara, terus kemudian kita besar kecilin suara juga bisa melalui remote steering ini aja. Aku mau ngucapin thank you untuk kakaknya yang telah mempercayakan pemasangan di channel Galaxy Variasi Balikpapan. Dan juga untuk kamu yang selalu support YouTube channel ini, boleh dong dibantu untuk like, komen, dan subscribe juga. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu, supaya teman kamu tuh lebih update lagi nih tentang dunia variasi mobil. Menurut pendapat kamu gimana nih tentang modif kita kali ini? Boleh dong untuk komen-komen di bawah, aku juga pengen denger tentang pendapat kamu nih. Oke, thank you banget yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di next video project selanjutnya. Bye-bye!